orang yang meriwayatkan hadis-hadisku dan mereka menyampaikannya kepada manusia. Orang se ngriwayatake hadis, membaca hadis dan menyampaikan kepada manusia. Wala raiba anna ada as-sunan ilal muslimin nasihatan lahum min wadhaifil anbiya. Maka tidak diragukan lagi menyampaikan sunnah-sunnah Nabi kepada umat Islam yang bertujuan untuk bernasihat, memberikan nasihat kepada umat Islam. Itu adalah merupakan kebiasaan daripada para nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman qama bidzalika kana khalifatan. Maka barang siapa yang mengerjakannya, yakni mengkaji hadis, menyampaikan hadis, mereka adalah khalifah. Bagi mereka adalah khalifah, penerus daripada baginda Nabi dan para nabi, karena menyampaikan kepada umat manusia. Taib. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dariku kepada mereka, ballighu, sampaikanlah, anni dariku, walau ayah, walaupun satu ayat. Maksud daripada satu ayat, riwayat dari Imam Bukhari, qala al-Mudhari ay ballighu anni ahadits walau kanat qalilatan. Maksud daripada ballighu anni walau ayah, benisa ayat. Al-Imam Mudhar beliau mengatakan, sampaikan dariku walau ayah, sekalipun ayat, ay walau kanat qalilah, sekalipun hadis ini sangat sekonik, sangat pendek, sampaikan. Walau kanat qalilatan, sekalipun sekuni pendek sekuni, tak masalah, karena ini perintah dari Gusti Kanjeng, ballighu anni walau ayah. Nikah pendapat Imam Mudhari, walau ayah nikah maksudnya adalah walau qalilah, sekalipun pendek, sekalipun sekone. Al-Imam Baydawi rahimahullahu ta'ala, anapa Nabi ma'adabu ballighu anni walau ayah, ma'adabu ballighu anni walau hadithan. Sampaikanlah dariku walaupun satu hadis, tapi Nabi menggunakan lafaz walau ayah, walam yakul walau hadithan, memberikan pengertian bahwa ayat di sini adalah bitariqil uluwiyah. Nabi menyampaikan ballighu anni walau ayah, tidak menggunakan ballighu anni walau hadithan, menunjukkan kesamaan antara hadis dan ayat. Bitariqil uluwiyah, sama-sama tingginya. Ayat Al-Quran dari Gusti Allah, hadis-hadis Gusti Kanjeng Nabi juga dari Gusti Allah. Sama, ayat Al-Quran wajib kita jaga, hadis-hadis Nabi pun wajib kita jaga. Tak oleh ekorangin, tak oleh lebihin. Ayat Al-Quran mun ngelebihin dosa haram. Hadis Kanjeng Nabi walaupun sehuruf. Nah, ini kesamaan uluwiyah, ketinggian, keluhuran daripada ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya Kanjeng Nabi adabu ballighu anni walau ayah. Kanjeng Nabi tak adabu ballighu anni walau hadithan. Nika bi tariqil uluwiyah, karena sama di dalam ketinggiannya dan keluhurannya. Sesungguhnya ayat Al-Quran dan orang yang membawa daripada Al-Quran, mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui mereka penghafal Al-Quran. Hadis Nabi pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui mereka yang menghafal daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lanjutnya hadis, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, la a'lam ilman afdal min ilmil hadis liman arada bihi wajhallah. Tidak ada ilmu yang melebihi keutamaan dan keagungan
yang melebihi ilmu hadis bagi orang-orang yakni mereka yang mengharapkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia tidak akan bisa luput daripada sunnah. Setiap manusia umat Islam makan, minum, tidur, bangun tidur, sekecil apapun mereka tidak akan pernah mampu terlepas daripada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik neka solat sunnah, puasa sunnah, ya, solat wajib, puasa wajib, yahtajuna ilaihi, mereka hajat kepada sunnah-sunnah Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, alhamdulillah ngaji hadis maneka adalah orang yang mengkaji hadis, menyampaikan kepada manusia adalah khalifah sebagai penerus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kenapa saya pilih hadis? Karena ada bisyarah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Sesungguhnya manusia yang paling dekat kelak di hari kiamat, siapa mereka? Aktsaruhum alayya salah, mereka yang paling banyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu mula baca hadis mesti kudu sampean baca salawat wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Salawat nika semakin sering baca hadis, semakin sering mempelajari ilmu hadis, maka semakin banyak membaca salawat ke Gusti Kanjeng Nabi. Pun nika pun jelas sahih. Ya, maka tidak ada manusia yang lebih dekat kelak di hari kiamat kedudukannya dengan Nabi melebihi mereka qaumun aktsara salatan alaih, yakni orang yang mereka yang paling banyak salawatnya tidak ada kecuali orang-orang yang selalu membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, ini adalah bisyarah, hadhil bisyarah, ini adalah merupakan satu kabar gembira dari Nabi. Mereka yang mengkaji hadis adalah khalifah, dan orang yang paling dekat adalah orang yang paling banyak membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Terakhir, ngaji nikah, ilmu nikah adalah untuk benar untuk tafakhur, bukan untuk bangga-bangga diri, bukan untuk lem-aleman benar terpenteran, tapi ilmu nikah untuk metakok dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehebat apapun ilmunah, setinggi seluas dan setinggi apapun pengetahuannya, tapi tanpa dibarengi dengan ketakwaan maka tak bernilai sama sekali. Ya, Imam Syafi'i mengatakan walal ilma illa ma'at tuqa walal aqla illa ma'al adab. Tidak ada ilmu kecuali ilmu tadi itu dibarengi dengan ketakwaan, dan tidak ada akal ataupun kecerdasan kecuali disertai dengan adab sopan santun. Ya, semakin orang gelak takut dekat Allah Subhanahu wa taala, maka semakin manfaat ilmunya. Semakin orang ini beradab, semakin orang ini berakhlak, maka semakin cerdas akal pikirna. Anika debuna Imam Asy-Syafi'i. Ben orang paling ikebeci tining Gusti Allah, orang paling kebeci kebentu tining Gusti Allah, siapa mereka? Iki mereka orang ya baghadu ahlal hadis, orang seamoso dek orang se ahli hadis, orang se tanda dek orang ahli hadis, orang se mencaci maki, orang se mulang hadis. Nika adalah orang se paling ikebeci tining Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, muter-muter nika berngakina hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu sebekal ekaci teti ilmu semanfaat, ilmu sebisa matakok dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an babu badil wahyi, utawi iku kubab utawi iki iku bab nerangaken kawitane wahyu, torona wahyu li Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. An Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin radhiyallahu anha wa ardhaha, saking sayyidatina Aisyah
Ummul Mukminin kang dadi ibu wong kang iman radhiyallahu anha wa ardhaha, muga-muga ngridhoi sapa Gusti Allah anha saking Sayyidatina Aisyah. Annal Harits bin Hisham, sak temeni Sayyidina Harits bin Hisham radhiyallahu anhu ardhah, sa'alah tanglet sapa si Harits, sapa si Sayyidina Harits bin Hisham Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka dawuh sapa Sayyidina Harits bin Hisham, ya Rasulullah, he Rasulullah, kaifa ya'tika, hale koyok nopo ya'tika duki ka ing panjenengan opo al wahyu. Sayyidina Harits bin Hisham bertanya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bagaimana ketika Jibril alaihi salatu wasalam datang kepada engkau dengan membawa wahyu? Ai ala ayyi halin yanzilu hamilul wahyi, seperti apa malaikat pembawa wahyu, yakni Sarah malaikat Jibril alaihi salam. Apa nih ke wahyu? Wahyu bini nyaman orang, bini Muhammad wahyu. Wal wahyu asluhu al-i'lam. Wahyu itu adalah asli atau makna asal daripada wahyu adalah al-i'lam, memberikan tahu, memberikan pengertian. Nah, jadi saya datang ke Kanjeng Nabi ini ke kocak wahyu. Nah, deki pada penjelasan ke budi monda ulama ni kan apa, terus mon dateng dek Nabi lebat mempe, dateng dek Nabi sebelum yang kata ti Nabi. Wahyu neka adalah al-i'lam fi khafa'in, di dalam keadaan yang samar. Wahyu adalah pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala fi khafa'in, di dalam keadaan atau waktu yang samar. Ada yang mengatakan wakila al-i'lam bisur'atin, pemberitahuan bisur'atin dengan mendadak, dengan cepat. Jadi Nabi dituntut untuk supaya langsung cekak wahyu si dateng nih, harus langsung hafal, langsung engak ya. Jadi kecerdasnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam di luar kecerdasnya manusia biasa ya, di luar kecerdasan manusia biasa, karena sekali depak ke Kanjeng Nabi wahyu harus langsung hafal. Bene ayat dua ayat di tengah Al-Qur'an nih kan. Ya, kadang-kadang pan berempat lemper dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ka wahyu datang ke Kanjeng Nabi al-i'lam bisur'atin. Nah, maka wahyu neka dikatakan apapun yang menunjukkan kepadamu, kullu ma dalalta bihi min kalamin au kitabatin au risalatin au isyaratin fahuwa wahyun, sesuatu yang memberikan dalil, yang memberikan petunjuk kepadamu, min kalamin, baik dari ucapan atau tulisan atau surat atau isyarah, dengan isyarah fahuwa wahyun, kocak wahyu. Abri tahu kalau mencari isyarah dimah lauk anu dimah. Nah, lauk wahyu termasuk, beri tahu cek luar lauk termasuk apa? Wahyu, menunjukkan, atau dengan surat atau dengan tulisan atau dengan ucapan. Nah, ucapan nah neka adalah termasuk wahyu. Nah, karena termasuk wahyu, wa minal wahyi ar-ru'ya, mempeh termasuk wahyu. Tetapi montoron dek Kanjeng Nabi ilhamat ini montoron dek orang yang soleh ya. Taib nikah, jadi wahyu nega adalah definisi daripada wahyu al-i'lam, memberikan tahu fi khafa'in, di dalam waktu yang samar, atau al-i'lam bi sur'atin, memberikan tahu dengan secara cepat. Faqala mongko jawab, kados nopo duki datang panjenengan wahyu niki ya Rasulullah, malaikat pembawa wahyu datang kepada engkau seperti apa? Ai ala halin yanzilu hamilul wahyi, seperti apa keadaan malaikat pembawa wahyu? Faqala mongko jawab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahyanan napa niku, ahyanan piro-piro mongso, ahyanan piro-piro napa niku mongso, yaktini teko ni ing ingsun, yaktini teko apa si wahyu ni ing ingsun mithla sol salatin,
hale padane suarane kerincing-kerincingi lonceng, sol-solatil jaros. Ahyanan piro-piro mongso yaktini tekoni ing ingsun yakti tekoni apa si wahyuni ing ingsun oleh teko mithla sol-solatil jaros hale koyo swara kerincing-kerincingi lonceng. Wa huwa utawi niki napa niku mithla sol-solatil jaros iku asyadduhu luweh bangete wahyu alayya ing atase ingsun. Fayansimu mongko pegot apa wahyu mareh ani saking ingsun waqat wa'aitu lan temen-temen napa niku madai wa'aitu ai hafidtu wa jama'tu lan temen-temen madai atau mengumpulkan atau menghafalkan waqat wa'aitu lan temen-temen madai utawa ngapalaken sapa ingsun anhu saking napa niku saking hadis saking wahyu madai waqat wa'aitu madai ngapalaken ma ing barang qala kang napa niku dawuh sapa si hamilul wahyi sapa apa si ya qala kang dawuh sapa hamilul wahyi napa niku qala kang dawuh sapa hamilul wahyi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkadang wahyu datang kepadaku seperti suara lonceng. Enggak napa? Kerincing lonceng ki suara neka adalah suara saya paling memberatkan kepada Nabi. Jadi mau datang ke Kanjeng Nabi bedesi adebu mau nyena kerincingan gela kemerak seka inga anona lonceng gela aneka kelembung malaikat Jibril. Jadi kelembung malaikat Jibril neka amonya ngak neka mulai ngak neka berat neka datang wahyu nih, berat datang wahyu. Datang dari Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sima'u sautin mithla dakil jaras. As'abu halah ala nafsi, paling wahyu sepaling memberatkan ke sengko, wahyu sepaling membuat saya repot, berat kan kui sengko wahyu mun datang kata jiria. Maksudnya sol-solah adalah sautu kulli syai'in musawwitin ka sauti silsilah. Enggak mau nyina rantai angki acak-acak krecek sini acak krecek rantai-rantai silsilah, rantai-rantai neka mun napanya mana rantai kini mau neba polong kan amonnya gak sah le amonnya ngak nika wahyu nika datang malaikat Jibril nika datang ke Kanjeng Nabi suara ngak nika suara na benih suara Jibril nika suara na kelembeng malaikat Jibril. Jadi mula suara ngak nika adalah wahyu terberat memberitakan kepadaku sesuatu dan aku harus cepat memahami. Jadi Kanjeng Nabi ketika datang wahyu berat nggak neka Kanjeng Nabi dituntut untuk cepat menghafal, cepat memahami, cepat polong, doinongku bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqat wa'aitu anhu magal. Setelah malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi, maka aku memahami apa yang telah ia ucapkan. Dan aku harus menghafal dan aku harus memahami apa yang telah disampaikan oleh Jibril kepadaku. Maka Kanjeng Nabi ini kan disifat napa? Fatanah. Cerdas Kanjeng Nabi ini kan. Sekali baca langsung hafal. Sekali baca langsung paham. Sahabat di sini kan. Kijak saking aku bisa menjadi sahabat. Hahe to. Napa kela Kanjeng Nabi? Haja tak apa teding kul haja ada sahabat dia aja. Ya, karena saya mulang Rasulullah SAW, jadi bocah langsung hafal, Sekali-kali terkadang datang wahyu ini kan memang berat dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila."
Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Yani Al-Qur'an. Tsaqila, berat di sini bukan hanya secara maknawi. Berat nengkak dinto bukan secara arti isi daripada apa yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perintah dan larangan. Kata berat di sini adalah mengandung pengertian secara maknawi dan secara zahir. Secara maknawi dan secara zahir, secara batin, secara zahir. Jadi makna neka adalah memang berat datang wahyu nega berat. Sampai Sayyidina Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit neka adalah Zaid bin Thabit, Sayyidina Zaid bin Thabit menabi Sayyidina Hasan bin Thabit aneka penyair. Beliau neka tukang ngelem Kanjeng Nabi. Hasan bin Thabit. Mun Zaid bin Thabit aneka adalah sekretaris mun jar mangken. Tukang tulis Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi tahu neng nulis. Anapa Kanjeng Nabi mau tahu neng nulis? Karena mun nulis diki kebeteraki Al-Qur'an neka karang na Kanjeng Nabi. Karena saat mereka orang Arab membanggakan dengan kecerdasan akal pikir, nah semakin pinter kata-kata, nah semakin banyak karang, nah semakin pinter menggubah, semakin melantunkan syair-syair, semakin hebat, semakin ketela alim pinter. Maka Nabi SAW eyotos dek ka bangsa sesaat mereka mendewa-dewakan akal pikiran, tak bisa nulis, tak bisa baca. Mun bisa nulis pantas. Al-ummi, Kanjeng Nabi tak bisa nulis, tapi mampu mengalahkan kehebatan orang-orang Arab saat nikah. Ada sebisa nandingin kecerdasan dan kehebatan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Zaid bin Thabit nikah tukang tulis. Jadi orang senoles wahyu na Kanjeng Nabi nikah tak tanya, "Napa ki puri harus kelepeh?" Napa? Ada sedaya sekali. Tak langkong kelepeh ya Rasulullah ki buru anu kula tak pati serius. Jadi berat, inna sanulki alaika qaulan tsaqila, inna sanulki alaika qaulan tsaqila, akan aku turunkan kepadamu perkataan yang berat, maknanya ya berat, kebadan apa ced berat. Sehingga Sayyidina Hasan bin Thabit pernah datang wahyu dekat Rasulullah. Sayyidina Zaid bin Thabit sokon Kanjeng Nabi napa po kanga Kanjeng Nabi ini ka atompo ya tas po kanga Sayyidina Zaid bin Thabit. Saking dari beran sampai neket kata Sayyidina Zaid bin Thabit, wallahi sekone aki tang tolang remuk para remuk kah. Saking dari beran wahyu sedoteng deka Rasulullah benih cuma maknanya seberat pacet wahyu nene berat ke Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ini kena neket sampai adrodos keringet sampai apeluan Rasulullah SAW medem sampai datang malaikat Jibril medem sampai apeluan neket dek Sayyidina Zaid bin Thabit sampai hampir remuk tang tolang jan Sayyidina Zaid bin Thabit. Saking berat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayat sedatang ke Kanjeng Nabi, la yastawil qa'iduna minal mu'minina wal mujahidin. La yastawil qa'iduna minal mu'minina wal mujahiduna fi sabilillah. Ayat ini datang ketika Nabi SAW bersama Sayyidina Zaid bin Thabit. Tidak sama antara orang yang duduk di rumah daripada orang-orang yang beriman dengan mereka yang berjihad fi sabilillah. Ini kok berat rasanya Kanjeng Nabi ini sampai para armokah. Karena kapi pukul rata orang-orang setak noro perang, la yastawil mu'minu la yastawil qaiduna minal mu'minina wal mujahiduna fi sabilillah. Tak pada keduduk na mungko Gusti Allah orang setuju ning bungkon ben orang se membela agama Allah Subhanahu bro maknana secara makna bro bener terosaki tining Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat nika datang, ayat nika turun ke Rasulullah di saat Rasulullah bersama Sayyidina Zaid bin Thabit buruk sampai ke para armokah datang sahabatnya mana Ummu Maktum. Sahabat datang
Kemudian datang Ibnu Ummi Maktum, maaf, beliau merepet tak ketinggal. Maka Sayyidina Ibnu Ummi Maktum mengatakan, ya, yang menyebutkan ayat, dia Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan ayat kepadaku. Akhirnya matur dekat Rasulullah, ya Rasulullah, seandainya aku bisa melihat, seandainya kedua mataku mampu melihat, maka niscaya demi Allah, maka niscaya aku akan ikut jihad, aku akan ikut perang, berjihad. Karena Sayyidina Ibnu Ummi Maktum tak ketinggal, katipun panapan ora perang. Sedangkan kedudukan orang setoju ebungkona ben orang sak perang tak pada mongko Allah Subhanahu wa taala. Saking derita kok tadi kedudukan ya dan Gusti Allah Subhanahu wa taala, sampai orang si tak ketinggal pun Ibnu Ummi Maktum matul dekat Rasulullah, ya Rasulullah, katipun panapa nasib kula mon ayat neka dipukul rata pas derma orang si tak mampu ngak kula nika, orang si tak di penglihatan ngak kula. Nah, akhirnya apa kata akhir pas turun pole ayat, Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan ayat ghaira ulid darar, kecuali mereka-mereka yang mempunyai udzur, yang tidak mempunyai kemampuan. Nah, berarti ayat kelak menjelaskan tentang wajib jihad kelak kanggo orang sandi kemampuan. Bagi orang yang tak mampu, mempunyai keterbatasan fisik, maka esapora tining Allah Subhanahu wa taala. Aneka termasuk ayat seberek dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang beren perintah Gusti Allah, fastaqim kama umirta. Perintah istiqomah pun berat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat berat Rasulullah. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam neka ada bu syayyabatni hudun wa akhwatuha, telah membuat beruban rambutku surat Hud. Apa surat Hud? Fastaqim kama umirta. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah untuk istiqomah, saking beren istiqomah, berarti secara maknawi saking beren perintah istiqomah sampai Kanjeng Nabi neka keluar oben sallallahu alaihi wasallam. Beda ulama ada bu bener Kanjeng Nabi berdesa ada bu peto belas, berdesa ada bu belu belas, berdesa ada bu sanga belas bener Kanjeng Nabi. Masya Allah ya, dari cinta na sahabat ke Kanjeng Nabi sampai bener bitong. Cinta na sahabat ke Kanjeng Nabi neka melebihi segala-galanya, lebih cinta dari keluarga, bahkan lebih cinta dari abang tibi. Kita tetap cinta anda ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi segala-galanya nika para sahabat, sampai ebitong oben dengan Kanjeng Nabi peto belas balu belas sepaling banyak sanga belas oben dengan Kanjeng Nabi ngerabi na kakek sing ngojak cinta ada kakeknya tanya ki berapa laki na oben laki na tau so itu bui benar je gelem menetara sarana buwi lagi nanti nama malaikat Allah je la tawah makroh ho koma nabu oben nika aku neng tina kiamat oben nika bakal dadi cahaya asyaibatu nurun yaumal qiyamah. Oben nika aku neng tina kiamat bakal dadi cahaya sokor tepak setua gelak kelakon bener obenun pancet celoper ya tak dadi cahaya ya tambah kocong kota lagi lah tahu lagi wah nula tahu lagi dah mawena tahu lagi aget joget harinya mana tuwek tuas candeng coba tua dek mar kena goji ya jadi tua saya maksudnya tua kayak itu sepo saya banyak amal lah, bahkan Allah Subhanahu wa taala enggan nyiksa orang sepo nika orang mate umur tua Gusti Allah nika songkan, maksudnya songkan enggan tak nyaman tibi saya nyiksa sokor tepak kelakona artinya iman lebih abid agama lebih kona amal tentu lebih banyak senika. Mun orang lancang umur tapi coba kelakon iba coba orang dia wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu ba coba orang lancang umur tapi coba kelakon taib. Nika adalah penjelasan tentang wahyu deki da budi nika da proses datang wahyu sampai di akhir
neka de teng wahyu sepertama ahyanan ya'tini mithla salatil jaras wa huwa ashadduhu alayya. Neka adalah paling berat mula amunyi ngak nikah ngak munyina kecek rantai-rantai sendiri besi neka Nabi SAW merasa sangat berat. Maksudnya berat ikan to bisa secara maknawi maknanya bacot berat memang keadaannya bacot datang ke Kanjeng Nabi nu sampai apeluan sampai menekan dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Masya Allah perjuangan Kanjeng Nabi ngak nikahnya perjuangan Rasulullah datang wahyu datang Al-Quran ya Al-Quran tak tahu mana baca Al-Quran tak tahu mana baca sedangkan datang Kanjeng Nabi pun ngak nikah beren ngak nikah Rasulullah perjuangan untuk menerima wahyu keng sebeki wahyu nada kulit sambian saroba Al-Quran tetapi tak tahu mana baca termoga ilmu manfaat ya jadi maleone ngak apa Rasulullah menerima wahyu terus ngak apa perjuangan Rasulullah menerima wahyu belum deki wahyu sepertama ada gua Hira benih sehari dua hari ada gua Hira nih kan benih sehari dua hari Kanjeng Nabi sampai takut sampai celep sampai kemekil Rasulullah SAW saking derita takut nih kan Masya Allah ya nika maleone ngak apa perjuangan Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahyanan yastamilu li al malaku rajulan wallahu alam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik على آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره اللهم صل أفضل صلاة على أسعد